Di sini juga banyak perbedaan itu. Nah, kalau kita datang ke rumah orang gitu ya nggak. Kalau di Jerman itu dikasih minum ya minum aja langsung ya nggak. Kalau di sini kita nunggu sampai udah dikasih minum di depan kita. Kalau belum dipersilahkan sama yang punya rumah ya kita juga dengan sopan santun nggak mau asal minum aja gitu loh ya nggak. Halo semua, balik lagi di video saya. Dan di video ini saya masih ada tamu istimewa, Chef Degan. Yang video kemarin udah membahas tentang kuliner Jerman dan Indonesia. Dan kali ini saya akan ngobrol dengan Chef Degan tentang kultur Jerman dan Indonesia. Kan seperti kita ketahui bahwa di video sebelumnya Chef Degan udah menceritakan atau menjelaskan bahwa beliau gede di Jerman. Jadi kasarnya, apa ya, luarnya aja tampilannya Indonesia, tapi sebenarnya sifat, mentalitas, dan bukan hatinya sih, dalamnya itu Jerman banget. Karena karakter Indonesia dan Jerman tuh jauh, bener-bener berbeda. Bener gak, Chef? Ya, kan kalian punya, kan kita kenal itu teman-temanmu yang White Papuans gitu ya nggak, sama juga yang apa teman-teman yang itu apa yang Londo Kabeh itu loh ya nggak. Ya, nah mereka kan kebalik sebetulnya, mereka kan orang bule tapi jiwanya Indonesia. Kalau saya kebalikannya gitu loh, saya memang luarnya Indonesia gitu tapi kalau saya mesti sama orang Jerman gampang sekali gitu loh. Tapi emang itu ngefek sih, Chef. Maksudnya gini, maksudnya kan Chef Degan kalau apalagi dari kecil ya, dari TK sampai gede di Jerman, otomatis udah karakter udah bener-bener terbentuk banget. Kalau aku kan kasarnya, kalau aku kan dari udah gede baru pindah ke Jerman, itu aja aku sifatku aja udah berubah drastis gitu loh. Maksudnya karakterku udah to the point, udah nggak bisa basa-basi. Kasarnya kalau ngomong itu udah nyakitin hati gitu loh, kasarnya gitu. Iya, emang. Kan kan orang Jerman gitu kan, kalau ngomong mereka kayak nggak dipikir, langsung nyeplos. Aku nggak suka, kamu jelek gitu kan. Kayak nggak ada sopan santunnya, kasarnya kayak gitu. Iya, betul. Benar, good. Nah, terus pertanyaan aku yang pertama adalah gini, perbedaan kultur apa yang benar-benar mencolok antara Indonesia dan Jerman menurut Chef Degan? Ya, sebetulnya tadi yang Bindi sudah sebut itu, ya nggak? Yang straightforwardnya itu gitu loh, ya nggak? Karena gini, saya pun waktu pertama kali balik ke Indonesia juga punya apa masalah seperti itu, karena saya sangat direct waktu itu, ya nggak? Itu ya khususnya juga sama saudara-saudara, karena saya kan masih hangoutnya sama sepupu-sepupu kayak gitu ya. Dan ngomongnya ngotot zaman dulu, ya nggak? Saya suka ngomongnya tuh matanya belotot terus ngotot gitu. Terus sepupu-sepupu saya suka bilang, nggak usah ngotot gitu loh ya nggak? Biasa aja ngomongnya, tapi kita nggak merasa gitu loh. Tapi karena kita itu kan cara kita diskusi di Jerman, ngobrol biasa kan ngotot-ngototan gitu istilahnya. Ya. Nah itu bedanya waktu itu saya masih waktu baru pindah tuh masih begitu banget gitu loh. Dan benar-benar stay to the point gitu loh. Belum ada ya sopan santun, walaupun itu juga sebenarnya bukan tidak sopan kalau ngomong direct di Jerman ya nggak. Tapi kalau di sini kita kan harus milih kata-kata ya nggak. Dan di sini juga banyak perbedaan itu. Nah kalau kita datang ke rumah orang gitu ya nggak. Kalau di Jerman itu dikasih minum ya minum aja langsung ya nggak. Kalau di sini kita nunggu sampai udah dikasih minum di depan kita. Kalau belum dipersilahkan sama yang punya rumah ya kita juga dengan sopan santun nggak mau asal minum aja gitu loh ya nggak. Atau kita permisi dulu, maaf ya saya haus sekali, saya minum ya Pak, permisi ya gitu, nggak apa-apa gitu ya nggak. Tapi nggak minum aja gitu ya nggak. Di sana kan, hey lo udah kasih gua minum, ngapain gua diuntung-untung ya minum aja, lo kasih gua minum kan, lo kan rela kasih gua minum. Nah kayak gitulah istilahnya ya nggak. Nah kayak gini nih itu banyak perbedaan seperti itu gitu loh. Kalau di dalam kerjaan ya itu kita sometimes kadang-kadang kita very direct gitu loh ya nggak.
Maka itu saya dulu sering menjadi jembatan gitu loh. Kalau saya dulu di kuliner, di hotel ya saya kerja itu kan, saya menjadi jembatan karena chefnya biasanya orang bule, ya nggak? Kemudian kita timnya orang Indonesia, tapi saya kan di antara itu. Jadi saya sering menjadi jembatan gitu loh. Chefnya ngomongnya begini, tapi saya menyampaikan ke anak buah saya nggak bisa begitu, ya nggak? Atau misalnya anak buah ngomong gimana gitu ya nggak? Kalau saya menyampaikan ke chef saya gitu, chefnya kurang sabar gitu loh. Jadi saya mesti ambil pakai kata-kata yang supaya chefnya gak puas. Karena maksudnya anak itu sebenarnya begitu gitu, cuman cara menyampaikannya kan beda gitu loh. Ya itu komunikasi sebenarnya. Di komunikasi itu sangat beda di antara Indonesia sama Jerman gitu loh. Ya enggak? Istilahnya di Jerman you don't waste any time gitu loh, just go straight to the point gitu loh. Ya enggak? Nah kan kita masih banyak muter-muter gitu lah, tapi ya memang itu budaya kita gitu loh. Ya enggak? Genau. Terus sama ini, Chef, eh, budaya Jerman atau kultur Jerman itu sangat menjunjung tinggi on time. Sedangkan Indonesia kan tahu sendiri kan, maksudnya ya bukannya mengeneralisir semua. Maksudnya aku dulu waktu di Indonesia juga gitu. Maksudnya ya janjian jam 1 ya 1:15 datang is oke. Okay. Kalau di Jerman kan nggak bisa. Janjian jam 1 ya jam 1 kurang 5 udah harus ada gitu. But that's a good thing gitu loh, ya nggak? Kalau kita memang di dalam bisnis dalam segala macam, it's a good thing gitu loh, ya nggak? Di sini juga karena saya mengalami ya, khususnya di bidang entertainment gitu loh. Kalau kita ada off air atau events kayak gitu ya nggak? Saya juga berusaha supaya saya on time atau sebelumnya saya ada di situ gitu. Dan kebanyakan bisa dibilang 80%, 85%, hampir 90% everybody's late gitu loh. Ya nggak, semua datang ini. Tapi saya punya prinsip ya, we need to be on time. If you want to be professional, we need to be on time gitu. Dan ada beberapa artis-artis juga yang sangat begitu on time, and you know who they are gitu loh. Ya nggak, oh this guy, bener on time. Mereka menghargai waktu orang lain. Itu kan kalau di Jerman tuh orang waktu orang lain sangat dihargai gitu loh. Ya nggak? Karena they might have another appointment gitu loh. Kita harus menghargai itu gitu. That's why you have to be on time gitu loh. Ya nggak? Nah hal kayak gitu di Indonesia masih ya it's not something important gitu loh. Kalau saya bilang Jerman sama Jepang tuh sama. Kalau di dalam time managementnya dan memang mau jadi on time gitu. Dan itu sangat sangat penting kalau menurut saya gitu. Ya itu masih di kita masih terlalu ini. Dan at the end of the day apa yang kita kerjakan jadi nggak akan selesai on time juga kalau kita mulainya terlalu terlambat gitu loh, ya nggak? It's just mathematics gitu loh, ya nggak? Ya kan? Terus sama itu, kalau Jerman itu kan lebih budayanya itu lebih orderly, apa ya, terstruktur kan. Iya. Semuanya itu udah Prosesnya tuh sangat dihargai ya, ikutin proses gitu loh, ya nggak? benar. Ya itu yang kadang-kadang saya awalnya saya juga get used to it gitu loh, ya nggak? Di dalam itu saya juga belajar banyak hal gitu. Maksudnya gini, karena saya dulu gedenya dengan struktur seperti itu, jadi apa yang saya lakukan tuh harus ada strukturnya gitu, ya nggak? Ada good and bad-nya gitu loh, ya nggak? Good-nya adalah you will always get your standards right gitu loh. Jadi standarnya akan selalu achieve gitu loh, ya nggak? Dan you know where your things are gitu loh, ya nggak? Kayak misalnya saya selalu ambil contohnya bengkel, ya nggak? Bengkel. Kalau kita masuk ke bengkel di Indonesia, yang namanya alat-alatnya di mana-mana, di lantai, di segala macam, di mana-mana ya nggak. Kalau di Jerman itu kan digantung semua di tembok. Udah ada misalnya kunci ini, ukuran ini ada di tembok, di posisinya di sini. Jadi abis kita pakai, balikin lagi ke tembok. Abis kita pakai, balikin lagi ke tembok. That's the orderly thing gitu loh, ya nggak. And you will never lose your alat-alat gitu loh, ya nggak. Kalau seandainya lo buta besok, kamu bakal tetap ketemu alat-alatmu karena it's always the same place gitu loh. Nah hal kayak gitu, disiplin kayak gitu di rumah juga gitu. Taruh kunci di mana gitu ya nggak. Taruh misalnya topi di mana, jaket di mana gitu ya nggak. Hal-hal seperti kayak gitu, itu otomatis jadinya in orderly fashion gitu loh. Ya nggak. Nah ini yang di sini tuh kadang-kadang untuk mendidik anak buah kayak gitu tuh harus dari nol mendidik kayak gitu. Saya dulu masuk ke beberapa dapur, wah itu udah kacau, orang udah sekian lama, mau dimulai dari awal tuh agak susah untuk crack their heads gitu ya, untuk ngerubah dia punya mindsetnya gitu. Tapi kalau kita mulai misalnya dari nol, jadi punya anak buah baru atau kita mulai sesuatu baru, itu paling gampang. Dan memang kita harus cerewet di dalam hal kayak gitu, selalu ngasih tahu, diulang lagi.
Ya, that is ini. Dan kadang-kadang yang teman saya kadang-kadang nggak ngerti itu, pernah saya dulu ajak teman saya ke Jerman ya. Malam-malam nih jam 12 malam, dan itu di desa im Dorf ya, ada lampu merah. Kan bawah nih bawa mobil. Malam jam 12 malam, nggak ada mobil lain, nggak ada siapa-siapa, lampu merah, berhenti gitu loh, enggak, lampu merah. Terus ayo gas gitu loh. Enggak, ini merah gitu. Gimana kan nggak ada orang, kamu ngapain kamu untuk hantu atau apa? Kayak gitu. Ya itu di Jerman kan begitu, ya nggak? You stop because the red light says it stop gitu loh, ya nggak? That's the discipline gitu loh, ya nggak? And that's why that works di sana gitu loh. Maksudnya gini, maksudnya nggak usah ngomongin ngendarai mobil, nyebrang zebra cross aja. Kalau belum hijau, ya kalau masih merah ya kita berhenti. Betul. Ya. Kalau di Indonesia kan nyelonong aja kasarnya gitu. Dan yang namanya zebra crossing itu kalau di Jerman ya orang berhenti, mobil berhenti kalau depan zebra crossing, ya nggak hantem aja gitu loh, ya nggak, ya gitulah. Makanya ada namanya zebra crossing gitu. Gini saya tahu bedanya kenapa. Karena di Jerman SIM-nya nggak bisa nembak, di Indonesia SIM-nya nembak. Betul, that's so true. Karena mereka nggak tahu, yang pegang SIM itu nggak tahu sebenarnya artinya pegang SIM, mereka nggak pernah sekolah gitu loh, ya nggak? Dan itu kan di situ kita ada di brainwash sebetulnya di situ, ya nggak? Dididik dengan benar, akibatnya juga apa kalau kamu nggak melakukan itu, ya nggak? Ya gitulah, memang benar, sekolah lah, ya nggak? Karena itu kultur juga gitu loh, maksudnya di Jerman emang bikin SIM mahal, tapi kan semua butuh proses. Untuk dapat SIM juga harus kita melewati Fahrschule, lewat teori prakteknya dulu kan gitu loh, baru bisa dapat SIM gitu. Kalau di Indonesia, tapi saya belajar juga sesuatu yang lain gitu ya. Waktu itu saya kerja di salah satu hotel, kita buka hotel baru gitu loh. Terus chef yang saya punya dulu, saya pernah kerja sama di tempat lain. Terus dia orang Swiss gitu loh. Terus waktu itu saya waktu itu in charge. Saya jadi asistennya dia, jadi saya nomor keduanya di hotel itu, di kuliner. Tapi saya in charge juga untuk buka salah satu Mediterranean restoran, ya nggak? Dan waktu dulu itu kan saya ajarin mereka cara masak, misalnya spaghetti marinara ya, pakai seafood gitu ya nggak? Terus kebetulan itu kita lagi nyantai, chef saya sama saya pergi ke restoran itu, terus dia order gitu loh. Oke, kita mau makan siang, kita order ya nggak? Dia order. Saya berdiri di situ, saya liatin anak-anak cari the begin-nya gitu ya nggak? Terus pas saya liatin itu ada berapa step ya dia nggak ikutin, ya nggak? Dia nggak ikutin sesuai dengan apa yang saya ngajarin gitu. Saya udah mau upset nih, ya nggak? Terus chef saya panggil saya nih, kamu nggak usah lihat, kamu ikut sama, kita duduk aja, kita lihat aja, nanti keluarnya sama hasilnya dengan kamu ajarin atau enggak gitu loh, ya nggak? Dan benar pas datang itu sama, hasilnya bagus banget gitu. Tapi stepnya dia beda dan lain apa yang saya ngajarin dia. Dan saya udah mau upset gitu. Terus chef saya bilang, coba kamu lihat. Hasilnya yang kamu ajarin, cara yang kamu ajarin ke dia tuh sedikit berbeda. Tapi lihat dong, hasilnya bagus. So, dia pasti bikin sesuatu yang akhirnya menjadi produknya tetap bagus gitu loh, ya nggak? Itu kita juga harus accept hal kayak gitu loh. Daripada kamu pusing setiap kali kamu ini, oh ya bener juga gitu. Kecuali hasilnya beda, kamu negor dia, nanti kamu ini dia gitu. Tapi kalau memang hasilnya bagus, why not gitu loh, ya nggak? Nah di Jerman itu masih yang kayak gitu tuh belum ini, kita selalu kan diajarin begini harus ikutin begini gitu loh, ya nggak? That's how it is. Makanya tradisi di sana kan selalu bertahan gitu nggak? Banyak juga yang namanya perusahaan-perusahaan kecil yang punya produk bagus ya karena dia mempertahankan tradisinya dan step-stepnya dan kualitasnya jadi bagus, ya nggak? Makanya Jerman itu terkenal, atau orang-orang Jerman itu terkenal kaku karena mereka itu banget straight on the rules gitu loh, kaku banget gitu loh, nggak bisa fleksibel, nine iya gitu, nggak bisa nine jadi ya. Ya hitam putih lah, ya nggak? Iya, nggak bisa abu-abu kalau di Jerman kayak gitu. Ya itu bagian dari kultur juga sih. Oke, kalau menurut Chef Degan, mentalitas orang Jerman sama orang Indo itu gimana perbedaannya? Iya, beda-beda. Kalau misalnya gini, kita lihat ya, kalau di sana kan lebih banyak mungkin karena budaya juga, mereka lebih independen, ya nggak? Kita bisa lihat dari bayi aja gitu, ya nggak? Kalau di Jerman itu
seorang bayi itu tuh aja nggak disuapin terus gitu loh. Jadi awalnya disuapin, pas dia udah bisa duduk sendiri, dikasih sendok, dia bisa makan sendiri. Udah dari kecil dia udah bisa jalan, dia udah bisa makan sendiri gitu loh. Makan sendiri dengan rapih loh, nggak berantakan, nggak cengeng, nggak apa gitu ya nggak. Nah itu bisa dididik dari kecil. Nggak cuman itu, tidur malam pun dia udah bisa tidur sendiri gitu, udah dari umur kecil gitu loh. Kalau di kita kan nggak, ya nggak, disuapin, diikutin kemana-mana gitu ya nggak. Itu kadang-kadang saya lihatnya tuh ya apa, kemudian nggak bisa tidur sendiri sejak kecil gitu loh ya nggak. Jadi selalu harus ada temenin gitu. Jadi nggak bisa 100% mandiri gitu loh. Saya ingat waktu saya kecil aja, saya masih umur 6 tahun ya, saya udah ditinggal sendiri. Jadi orang tua saya bisa malam minggu tuh pergi. Jadi saya di rumah asli sendiri dengan umur 6 tahun gitu. Nonton TV, selesai nonton TV saya tidur ya nggak. Ya mungkin pertama kali saya ditinggal sendiri, saya juga nangis, saya takut, saya masih ingat gitu. Sampai sekarang saya ingat, sedikit kayak trauma gitu. Tapi abis itu, that's it. It happens only once. The second time sudah oke, the third time udah nggak masalah gitu loh. Jadi setiap malam minggu bisa ditinggal sendiri gitu loh, ya nggak? Itu di Indonesia nggak mungkin gitu loh. Saya lihat juga di sekitar saya itu, anak-anak kecil nggak ada yang ditinggal belas sendiri, itu nggak ada, ya nggak? Pada umurnya udah di atas, udah 15 tahun, atau apa, tapi selalu ada orang di rumah, apa itu pembantu, ada sopir, ada saudara-saudara gitu loh. Nah di situ yang saya bilang ya, di budaya Jerman orang lebih mandiri, ya nggak? Dan mereka otomatis jadi lebih dewasa, padahal umurnya masih muda, tapi cara pikirannya jadi lebih dewasa gitu loh. Ya, makanya tuh di sini tuh umur 14-15 tuh pola pikirnya udah dewasa banget, serius. Gitu. Terus gini Dan sih. kebanyakan orang juga udah mulai kerja kan di umur segitu. Kalau yang ambil Ausbildung 16 tahun udah kerja gitu loh. Iya. Ya nggak? Iya. Dan budaya sini juga mereka dididik dari kecil itu untuk mengungkapkan pendapat gitu loh. Mainungnya itu dihargai gitu loh. Betul. Iya, Man. Jadi maksudnya gini, walaupun mereka masih kecil, tapi mereka kayak kasarnya nggak dianggap anak kecil. Jadi pendapat mereka itu tetap dihargai gitu loh. Kalau di Indonesia kan enggak kan. Misalkan anak kecil ngomong, ah lu masih anak kecil gitu loh. Tahu apa sih bla 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 gitu. Kalau di Jerman enggak. Di Jerman anak kecil ya pendapat dia kayak gitu ya. Kita harus respect gitu loh. Betul. Iya benar. Terus gini, ngomongin masalah tadi chef, kalau emang bener sih kalau di Jerman emang misalkan balita lah, bayi umur 5 bulan 6 bulan kan udah bisa duduk sendiri terus makan sendiri kan, nggak disuapin kayak di Indonesia. Nah ini pengalamanku dulu, karena kan aku dulu waktu ke Jerman jadi au pair kan pertamanya. Chef tau au pair kan? Oke. Ya, tahu. gitu kan di keluarga Jerman. Jadi ya udah mereka makan sendiri dah. Terus ada pokoknya temanku di Indonesia, orang Indonesia di Indonesia ngelihat itunya kan, apa namanya ya, aku kasih videonya kayak gitu, mereka komennya gini, duh kasihan banget babynya disuruh makan sendiri, komennya malah gitu, emang nggak bisa disuapin gitu loh. Itulah Iya. itulah yang kadang-kadang salah, beda pikiran gitu loh. Betul. Ya nggak? Malah dikasihani katanya kok babynya disuruh makan sendiri, ntar kalau kesalak gimana, kalau ini gimana kayak gitu. Iya, itu beda pikiran. Saya juga lihat banyak sekali tuh orang, apalagi ya, saya kan gedenya di desa ya. Banyak sekali tuh namanya banyak teman-teman saya tuh anak-anak petani, ya nggak? Apalagi mereka kan nggak punya pembantu, ya nggak? Punya kerjaan banyak, ada hewan-hewan yang harus diurus gitu loh, ya nggak? Terus ladangnya harus diurus segala macam kan, bapak ibunya sibuk dari pagi sampai malam gitu loh. Nah mereka pun harus turun tangan anak-anaknya gitu loh, ya nggak? Tapi dari kecil udah diajarin, jadi dia udah mandiri, punya inisiatif, udah tahu tugasnya apa, dan mereka melakukan itu ya umur 10 tahun, 12 tahun udah bisa bawa traktor gede gitu loh. Ya enggak? Kayak gitu loh. Jadi ya itulah, nggak mungkin di kita di sini gitu loh, udah kayak gituan gitu loh. Ya mungkin di desa kali ya, mungkin di desa di mana mungkin ada juga kayak gitu ya enggak. Tapi kalau di sana rata-rata ya biasa kayak gitu ya enggak. Bantu orang tuanya gitu loh. Benar, dulu aku juga tinggalku di desa kan waktu jadi au pair, FSS juga di desa. Gitu, anak-anak 12, 13 bawa traktor ke kebunnya kayak gitu. Buset, keren gitu loh. Ngelihatnya keren gitu. Iya. Ya nggak laki nggak perempuan loh. Ya nggak laki nggak perempuan.
Karena di sini Ya. gender itu nggak dipandang gitu, semua sama. Betul, Hmm, betul. gitu. Terus masalah masalah bayi tadi juga gitu. Waktu aku jadi au pair dulu juga baru tahu. Jadi semenjak bayinya lahir udah punya kamar sendiri, nggak tidur sama orang tuanya gitu loh. Lah terus Iya. temanku nanya kan, lah nanti kalau misalkan bayinya rewel atau gimana, taunya gimana kan ada disediain baby phone kan. Jadi kalau misalkan jadi Iya. aku pegang baby phone-nya atau orang tuanya pegang baby phone-nya. Jadi kalau nangis kita bisa dengar gitu loh dari baby phone. Tapi dari Betul. kecil mereka udah disuruh tidur sendiri gitu loh. Bayi loh, Iya. bayangin. Iya. Tapi ya itulah kultur Jerman. Tuh. Terus pertanyaan terakhir Chef. Menurut Chef Degan yang udah hidup di Indonesia dan di Jerman, karakter atau sifat apa dari orang Jerman yang susah masuk ke orang Indonesia? Ngerti nggak maksud saya? Iya, iya, ngerti. Sifat apa yang susah banget untuk kok gini gitu? Mungkin ya mungkin ya yang direct itu, tapi itu tergantung juga sekarang zamannya agak berubah sekarang, ya nggak? Kalau kita ngomong ini mungkin 30 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu, saya langsung bilang ya sifat itu yang straightforward itu masih itu kadang susah sama orang Indonesia jadi straightforward ke orang lain gitu. Tapi zaman sekarang, the generation zaman sekarang udah banyak yang straightforward loh, ya nggak? Kalau saya mengalami sendiri ya, saya waktu itu ketemu dengan beberapa mahasiswa di London ya, orang Indonesia ya nggak, yang muda-muda masih milenial yang gitu-gitu ya. They are straightforward man. They are very straightforward. Tuh beberapa tim saya itu, yang tim saya udah umurnya udah berumur gitu ya. Straightforward gitu, kamu segala macam apa adanya gitu ya nggak. Nah hal kayak gitu tuh it's 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 strange to see gitu loh ya nggak. Soalnya itu kan bukan rata-rata gitu ya nggak. Itu ada ya beberapa ya, tapi kebanyakan sih memang yaitu yang straightforwardnya itu agak mungkin itu orang kitanya belum terlalu bisa very straightforward. Dan misalnya ada satu sifat nih yang saya mengalami waktu saya kerja. Waktu saya pendidikan di Jerman atau kerja di Jerman, kita bisa dibentak abis-abisan sama chef saya, ya nggak? Marah abis-abisan, udah selesai kerja selesai, gitu ya nggak? Udah dimarahin selesai, abis itu makan minum kopi bareng kayak gitu, ya nggak? Di sini belum bisa orang kayak gitu. Abis dimaki abis-abisan itu dendam malah, gitu ya nggak? Itu, wah itu yang nggak bisa ada orang kitanya masih kayak gitu ya nggak? Lo kok maki-maki gue tuh sekarang lo kayak nggak ada apa-apa lo gitu ya nggak? Enak aja lo kayak gitu ya nggak? Padahal kalau di sana ya biasa aja kita dibentak habis-habisan ya, apalagi zaman saya dulu kita dilemparin segala macam. Tapi 2 jam kemudian diajak minum kopi, duduk satu meja makan bareng, chit-chat biasa aja kayak nothing happen gitu loh ya nggak? Nah hal-hal kayak gitu yang di kita tuh nggak bisa ya, nggak gitu. Ya apalagi kalau di dunia Everything becomes personal gitu loh kalau di kita benar. di sini. Terlalu personal gitu, nggak bisa dibedain gitu. Benar. Makanya kalau pengen ke Jerman, pengen tinggal di Jerman, pengen bekerja di Jerman, sifat baper itu dihilangin. Iya betul. Karena bakalan apa namanya? Bakal stres kalau misalkan kita baper di Jerman. Betul. Ya. Karena aku dulu juga gitu waktu awal Ausbildung juga nggak usah Ausbildung lah. Waktu masih tahun pertama di Jerman, waktu jadi au pair juga gitu. GF-nya itunya marah kan. 5 menit kemudian udah baik sama aku nganggep nih orang gila kali ya. Kemarin tadi 5 menit yang lalu marahnya, tahu sendiri orang Jerman kalau marah nadanya tinggi, bentak-bentak kayak gitu kan, udah kayak orang gila. Habis itu 5 menit kemudian udah kayak seperti Chef dengan bilang tadi, nggak ada nothing happen gitu loh. Kan ada istilahnya bahasa Jerman, ada istilah Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Ya. Ya, jadi gitu. Pokoknya pas kamu dalam pendidikan itu pasti kamu akan dicaci maki, kamu itu bukan waktu yang enak, ya nggak? Ya, jadi ya memang benar, that's where di situ kita akan digembleng gitu loh, ya nggak? Ya. Tapi itu kita harus mengerti hal kayak gitu bakalan it's only good for us nantinya gitu loh. Ya nggak? Karena hal itu yang akan membentuk karakter kita sebenarnya. Betul. Kayak di militer lah kurang lebih ya, kayak gitu kan. Ya. Jadi kasarnya sebenarnya aku tuh bener-bener belajar hidup tuh malah di Jerman. Iya benar. Ya karena jadi mandiri kan, mandiri and you create yourself a system kan for yourself.
to be efficient for yourself, ya nggak? Nggak, maksudnya gini, walaupun di Indonesia aku udah emang tinggal sendiri, udah ngekos, semenjak lulus SMA udah ngekos, udah tinggal sendiri di Jakarta, tapi kayak ya, masih di zona nyaman gitu loh, Chef. Gitu loh. Karena kan kulturnya bener-bener beda. Semenjak di Jerman baru bener-bener karakterku bener-bener digembleng, terbentuk dan lain sebagainya. Tapi ya bagus sih. Iya, benar. Iya. Awal Bagus karena Windy udah mature jadinya. Bagus kan udah ngerti, ya nggak? Kalau mungkin gini, kalau Windy mungkin ke Jerman waktu umur 16 tahun, di mana di Jerman rata-rata orang masuk ke pendidikan, ke Ausbildung, mungkin Windy belum siap gitu loh. Bener nggak? Nah, saya tuh kadang-kadang tuh gini, kadang-kadang tuh saya juga sempat ngobrol sama beberapa teman-teman ya, yang ada di ada saya waktu diajak sama teman-teman anak-anak Indonesia yang Ausbildung di Jerman, tapi kebanyakan pada di utara gitu ya nggak. Saya waktu itu sempat bikin Zoom sama mereka juga, ada 50 orang tuh, rame banget, terus mereka pada tanya saya gitu ya nggak. Nah, waktu itu mereka juga tanya saya soal soal feedback sama soal tips-tips dan segala macam. Dan saya tanya mereka juga kesulitan kalian gimana segala macam gitu ya nggak. Terus akhirnya saya ambil kesimpulan gini, apa yang mereka mengalami dan apa yang saya mengalami itu beda. Karena gini, saya gede di Jerman, ya nggak? Saya itu pendidikan di Jerman, tapi setelah saya dari Ausbildungsplatz itu, aku pulang, ya nggak? Di rumah saya gitu loh. Saya nggak merantau gitu loh. Kalau orang merantau itu beda, ya nggak? Jadi kamu sendiri awalnya kesepian, nggak bisa bahasanya, belum mengerti orang-orangnya, segala macam. Tapi saya kan gede dengan orang-orang seperti itu, ya nggak? Jadi memang dari kecil that is my surrounding gitu loh, ya nggak? Nah di situ saya bilang itu perbedaannya gitu. Tapi yang saya bisa kasih kamu tips-tips adalah dari sisi matanya orang Jerman gitu loh, ya nggak? Kalau menghadapi kamu gimana gitu ya nggak? Kamu tuh kalau dikasih tahu gini-gini jangan masukin ke hati, karena orang Jerman bukan maksud untuk, orang Jerman tuh nggak ada yang mau menyakiti kamu, itu nggak ada. Dari mau menyakiti jelek-jelekan, rata-rata tuh nggak ada yang kayak gitu. Mereka mau mendidik kamu, yes gitu loh ya nggak. And sometimes caranya agak kasar gitu, tapi it's only for your own sake and good gitu loh ya nggak. Nah ini yang mereka harus sadari dulu gitu loh ya nggak. Jangan terlalu sensitif lah istilahnya gitu loh ya nggak. Betul. Karena gini Chef, maksudnya kan seperti Chef tahu kemarin aku ngechat Chef kalau aku ngajar bahasa Jerman juga kan, online gitu. Iya. Nah, jadi kita juga ada satu ya sebut aja lembaga lah. Lembaga itu ada beberapa guru, ada 4 atau 3 guru, semuanya di Jerman gitu kan. Dan aku paling dikenal sebagai guru yang paling killer karena aku udah gitu, udah to the point, dan aku kalau ngajar kalau emang mereka salah ya aku bilang salah, aku bilang jelek dengan nadanya yang tinggi, dengan nada orang Jerman gitu loh. Makanya kadang mereka tuh menganggapnya aku killer kayak gitu loh. Tapi ya ada yang suka, ada yang enggak gitu loh. Kalau yang guru lain masih kalau guru lain masih bisa menempatkan dengan budaya orang Indonesia yang sabar, yang kayak gitu. Kalau aku nggak bisa. Tapi itu kan bakalan realitasnya kalau mereka benar ke Jerman nanti, ya nggak? Makanya itu. Nanti bakal digeblengkan seperti itu gitu loh, apa adanya gitu loh. Makanya itu aku bilang ke murid aku bilang gini, kamu aku giniin karena sekalian aku tuh melatih mental kalian biar nanti nggak kaget kalau di Jerman gitu loh. Kalau kamu ngehadapin omonganku nggak bisa, gimana kamu ngehadapin orang Jerman langsung gitu loh. Iya betul. Betul. Jadi emang aku ya udah, aku kayak gini apa adanya sekarang gitu loh. Aku nggak bisa. Ya itu mungkin bukan kesalahan sih. Kesusahan aku sekarang adalah aku masih belum bisa memandang siapa lawan omong aku. Maksudnya lawan omong aku misalkan kayak Chef Degan gini, aku bisa loh direct to the point. Kalau sama orang Indonesia kan yang tinggal di Indonesia kan aku harus menurunkan ego kasarnya gitu kan. Nah, itu aku yang belum bisa selama ini. Aku masih pakai sifat Jerman, langsung sampai ke orang tua aku aja aku ngomongnya dengan karakter Jerman gitu loh, serius. Anakku berubah nih sekarang, aduh gitu loh. Ini anaknya siapa? Kayaknya kita nggak ngedidik dia begitu deh. Padahal aku orang Solo, tahu sendiri kan orang Solo kan yang lembut, kalem gitu. Sekarang jadi brutal, brutal dalam tanda kutip ya. Gitu sih. Ibu saya orang Solo, Mas. Oh ya? Oke. Aku dari Solo juga, Chef.
Nah, jadi dunia kecil ya. Oke. Oke. Ibu saya orang Solo, bapak saya orang Jogja. Berarti Chef Degan, oh iya, namanya juga udah kelihatan sih Degan. Degan, namanya juga Degan kan. Apa yang lagi nggak bisa lebih Jawa lagi kan? Iya. Cuman di Jerman nggak ada tahu artinya apa. Ya. Gitu sih. Oke, Chef. Aku nggak mau videonya kepanjangan. Pertanyaan terakhir, mungkin Chef Degan bisa kasih pesan, nasihat, atau pesan kesan buat orang-orang atau netizen saya yang nonton, karena kan netizen saya kan semuanya pejuang Jerman kan, mau ke Jerman semua gitu loh. Chef Degan ada nasihat atau pesan apa yang pengen disampaikan kepada mereka untuk nanti misalkan ada di Jerman atau hidup di Jerman? Oke. Untuk teman-teman yang mungkin nanti rencana ingin ke Jerman atau hidup di Jerman atau kuliah Ausbildung apa aja di Jerman ya. Yang penting awalnya situasi ini cepat berubah dan kita semua tetap sehat ya nggak. Dan border dibuka lagi dan segalanya dengan vaksin yang sekarang udah ada, mudah-mudahan situasi akan membaik ya nggak. Nah tapi untuk kalian semua saran saya ya mungkin yang kalian pasti sudah dengar juga di dalam video-video Mas Windy ini, ya Jerman itu sebetulnya kalau bisa kita adaptasi ke negaranya atau dengan orang-orangnya, itu sebenarnya enak sekali, ya nggak? Hidup di sana tuh bagus, ya nggak? Dan satu hal yang mungkin Jerman itu sistemnya itu works, jadi sistemnya itu memang bagus, ya nggak? Semua berjalan dengan baik dan dengan semestinya, ya nggak? Nah, tapi perjalanan ke sana kadang-kadang memang perjuangan mental sebetulnya. Kalau menurut saya sih cuma perjuangan mental, ya nggak? Sebetulnya kita ini ya bisa dibilang Indonesia kadang-kadang masih lemah mental ya kalau di dalam hal kayak gini. Jadi saya yakin semua yang nanti ke sana mungkin punya kepintaran, ya nggak, punya segalanya ada, cuman yang harus dikuatkan juga mentalnya itu aja, ya nggak. Tapi kalau seandainya orang-orang straightforward ke kita itu bukan berarti sesuatu yang negatif, ya nggak. Itu sesuatu yang positif sebetulnya supaya kita langsung tahu kekurangan kita apa, kelebihan kita apa. Nah orang Jerman biasa gitu, mereka ngasih tahu kalau kita bagus dia ngasih tahu, kalau kita kurang bagus dia juga ngasih tahu gitu loh, ya nggak. Soal nadanya tinggi, nadanya gimana, itu ya kita harus saring hal kayak gitu, ya nggak. Itu nggak penting, ya nggak. Yang penting adalah bahwa dia akan kebanyakan itu dari pengalaman saya, kebanyakan orang Jerman ingin the best out of us gitu loh, karena dia memang orang sana tuh seneng mendidik orang gitu loh, ya nggak. Dan biasanya tuh nggak pelit dengan ilmu. Itu yang saya mengalami. Dan akhirnya saya juga begitu. Saya akhirnya juga nggak mau pelit dengan memberi ilmu ke orang lain gitu ya, karena di sana punya kesadaran bahwa kalau orang-orang yang dia didik itu dari sukses berarti dianya juga sukses gitu loh, ya nggak? Nah itu selalu ingat hal kayak gitu ya. Gimana pun perjalanan mungkin awalnya susah dibahas atau apa, tapi kalau kita tetap menggunakan dan memang mempraktekkan bahasa Jerman ya otomatis semuanya akan gampang nanti, ya nggak? Tapi jangan lupa bahasa Indonesianya juga, ya nggak? Itu penting. Itu aja sih sebetulnya. Saya masih bisa bahasa Indonesia kok. Iya masih oke. Saya sempat lupa dulu waktu pindah ke Jerman terus mesti balik ke Indonesia, malah udah lupa bahasa Indonesianya gitu. Tapi itulah ya itu penting ya. Jadi mental, dikuatkan mental aja, ya nggak. Sebetulnya itu cuman pendidikan itu di mana-mana memang sulit, ya nggak. Sebenarnya di Indonesia pendidikan juga sulit gitu loh. Tapi kita kasih tahu, mendingan kita tahu kita diarahin kemana daripada kita nggak tahu gitu loh, ya nggak. Dibilang kamu bagus-bagus ternyata kita nggak bagus gitu loh, ya nggak. Nah ini lebih baik kita dikasih tahu kita bagus atau kita dikasih tahu kita kurang bagus, ya palingnya kita tahu di mana kita harus memperbaiki diri gitu loh, ya nggak. Itu sih sebetulnya, ya nggak. Sama itu sih Chef, mungkin kita kalau mau ke Jerman, mau tinggal di Jerman harus bisa open sih saranku. Benar nggak? Ya gini, kalau saya bilang ya, Jerman itu sebenarnya sangat toleran ya. Mereka tuh sangat toleran. Tapi kita pun harus juga
mau integrasi ke sana gitu loh, ya nggak? Kita harus bisa bergaul sama mereka gitu loh. I tell you, kalau kita budaya kita dan sifat kita itu sudah sangat bagus, mereka suka sama orang kita karena kita orangnya juga selalu baik, kita apa? Saya kan khusus di bidang kuliner ya, banyak sekali ya orang-orang di seluruh dunia, chef-chef Eropa ya, Jerman, Swiss, French, mereka pada suka sama orang Indonesia karena kenapa? Karena kita punya yang rasa memiliki tidak enak gitu loh. Kerjaan belum selesai, nggak enak lah, kita selesain aja dulu gitu loh, ya nggak? Yang kayak gitu-gitu gitu loh. Tidak banyaknya nggak enaknya gitu loh, ya nggak? Akhirnya mereka seneng karena ini orang itu punya pendirian, dia punya tanggung jawab lah, ya nggak? Dia masih ada tanggung jawabnya. Nah, di sana nggak semua orang kayak gitu, ya nggak? Sedangkan budaya kita tuh sangat ramah kok, ya nggak? Jadi kita nggak usah takut bergaul sama orang sana gitu loh. Perkara bahasa kita belum bagus, nggak masalah, kan kita di sana untuk belajar bahasa kok, ya nggak? Jadi mereka akan terima, malah mereka akan ajarin kita nanti kalau kita nggak tahu, kita tanya aja. Ya kita harus open di dalam hal kayak gitu, bener open dan apa adanya kalau menurut saya gitu. Di situ baru kita akan diterima sama mereka gitu loh. Yang namanya friendship juga is a development, ya nggak? Jadi nggak langsung jadi ini, kita pelan-pelan ya nanti. The more we communicate, the more kita bergaul ya tambah kuat nanti akan friendship-nya gitu loh. Ya gitulah. Intinya menikmati proses aja ya kita ya. Betul. Good, ya kenapa aku bilang tadi harus open, maksudnya gini, kalau kalian ke Jerman, jangan mengkotak-kotakan sesuatu berdasarkan sesuatu. Itu aja sih pesanku. Iya. Gitu. Oke. Ya udah. Be open lah. Kenapa? Ya be open lah. Karena memang namanya budaya yang berbeda ya. Jadi jangan heran, jangan bilang oh kok kayak gini gitu. Ya memang begitu gitu loh, ya nggak? Mereka lakukan itu udah ribuan tahun gitu loh. Sama dengan kita budaya kita ya lain dari mereka gitu. Nah, di situ kita kan di negara orang gitu. Jadi kita memang harus accepted lah, ya nggak? Kalau nggak mau accept ya udah balik aja ke Indonesia. Betul. Ya memang begitu. Apa adanya. Ya. Oke, Chef Degan, terima kasih sekali lagi untuk waktunya. Udah hadir lagi di video saya. Saya sangat, seperti aku bilang di awal-awal, sangat senang, merasa terhormat banget Chef Degan mau hadir di YouTube saya. Makanya kemarin saya tanya kenapa mau di video saya. Oh ya udahlah, it's okay. Yang penting mau, ya udah, gak usah nanya kenapa. Yang penting mau, titik, udah. Iyalah. Biasa kan harus ada sifat Indonesia-nya dikit katanya. Oh iya. Nah kalau saya sih seneng aja sih kalau bisa share pengalaman seperti ini ya. Dan selalu seneng kalau ketemu orang-orang Indonesia juga di Jerman gitu. Karena selama saya di Jerman dulu, sebetulnya sebelum saya pindah ke Indonesia itu jarang sekali saya ketemu orang Indonesia. Karena ya satu, lingkungan saya semua orang Jerman, ya nggak, gedenya semua orang Jerman. Dan kebetulan saya anak tunggal, jadi saya nggak punya adik atau kakak gitu ya nggak. Jadi semua teman-teman saya orang Jerman semua. Dan jarang sekali kita dulu ketemu orang Indonesia karena kita memang di desa. Padahal sekarang itu banyak sekali orang Indonesianya gitu loh. Ibu saya kalau udah ikut arisan orang Indonesia itu banyak sekali, bisa sampai 50-an orang gitu loh. Ya nggak? Nah, berubah sekarang, waktunya lain gitu loh, ya nggak? Which is good gitu loh, ya nggak? Jadi kalau saya bisa ketemu orang Indonesia di sana, ya saya senang juga sih, selalu senang. Gitu. Oke, Chef Degan, terima kasih. Sukses terus buat semuanya. Nanti kalau ke Jerman kabarin, siapa tahu kita bisa ketemu. Ya, nanti saya kabarin deh. Siap. Ya, nanti kalau saya ke Indonesia, saya kontak Chef Degan juga. Ya, silakan Pak nanti. Siapa saya gitu ya. Nggak apa-apa kok. Nggak bercanda. Ya udah, aku tutup dulu videonya ya. Oke, yaudah semuanya, terima kasih yang udah nonton video saya dari awal sampai akhir. Terima kasih Chef Degan juga. Boleh aku tampilin IG-nya Chef Degan? Boleh. Ya udah, nanti kalau misalkan ada pertanyaan silahkan tanya Chef Degan. Siapa tahu dijawab. Pasti jawab lah. Pasti jawab. Yaudah, terima kasih semuanya yang udah nonton. Salam dari Jerman dan Indonesia. Ciao.